Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Falah beserta seluruh pengurus dan jajarannya. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majlis Ta'lim Ummatul Falah, kelamaan nunggu jadi saya lupa. Ummatul Falah beserta seluruh pengurus dan jajarannya, para ibu RT beserta bapak, jangan Pak RT beserta ibu, bukan, kan pengajiannya ibu-ibu. Ibu RT beserta bapak RT dari RT 01 sampai RT 019. Bu RT-nya yang mana yang 19? Enggak ada ya, nanti mah di depan dipumpulinnya, ngebaris Bu RT yang 19. Nanti kan saya tinggal ngelihat mana yang cakep, mana yang jelek, mana yang sedang, kan gitu. Ntar Bu RT, Pak RT-nya juga sama, barisin. Ntar kan saya pasangin, oh Bu RT-nya yang ono, Bu RT-nya yang ini gitu. Ya Allah, kasihan amat, Bu RT-nya cakep, Pak RT-nya jelek, kan gitu. Semuanya. Juga Pak RW yang telah memberikan sambutan. Kata Pak RW kan tadi amanat, bulan besok katanya jangan gontok-gontokan ya Bu ya. Ya pemilihan, terkecuali katanya milih RT atau milih RW, ada apapun itu katanya pasti bilang sama beliau, kan begitu. Di akhirat juga sama Pak RW. Bukan di dunia aja. Di dunia ada apa-apa nggak bakal dong kita bilang sama kepala desa, enggak kan, sama Pak Lurah enggak. Pasti ada apa-apa kita bilang pertama sama Pak RT. Kalau sama Pak RT nggak bisa diatasi, barulah Pak RT laporan sama siapa? Pak RW. Di akhirat juga sama. Sama Pak. Nah nanti di mana-mana nanti seke-RT-an nih, misalnya RT 01, masyarakatnya, warganya nih, ada yang gak suka ngaji, ada yang gak suka sholat, ada yang maling, ada anaknya yang tawuran, ada yang mabok. Enggak bakalan dipanggil Pak Lurah dulu, enggak, Pak RT dulu sama Bu RT. Ya Allah. Nah, ntar udah kumpul semua tuh nanti baru Pak RW dipanggil. Makanya ibu jangan salah, ngaji mah enggak ada perwakilan Pak RT, Pak RW, enggak ada. Ngaji mah enggak ada perwakilan. Kadang-kadang ngaji itu lain, rukun ain, fardu ain kalau ngaji. Kalau fardu ain itu seperti makan bisa nggak diwakilin? Enggak. Nah itu fardu ain juga sama. Kadang-kadang begini kata Bu RT, udah wakil aja ya pada berangkat sono gitu kan. Ada lagi kata ketua Majlis Ta'lim, oh berangkat aja ya, saya wakil dulu. Enggak bisa Bu, nggak bisa diwakilin. Kalau di urusan dunia memang beres, udah ada wakilnya di RT 01 misalnya, tapi di akhirat mah nggak bisa begitu. Ya tetap aja lah, kalau RT-nya nggak ngaji mah ya sama lah, soalnya dipentung. Memang gimana? Itu mah fardu ain ya Bu ya. Nah, pokoknya semuanya lah, para ibu-ibu, para bapak-bapak yang hadir di sini, yang dalam kesempatan ini tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu ya Bu ya. Apa mau disebutin? Saya ada 11 orang Oh kata saya nggak usah disebutin lama. Iya kan? Ntar ngaji nggak nyebutin orang aja saya. Iya apa enggak? Pokoknya semuanya yang hadir di sini, yang insya Allah kita selalu berharap dan memohon kepada Gusti Allah, kita semuanya mendapatkan hidayah, inayah, taufik, magfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengatur acara yang sama-sama kita hormati juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama di siang ini untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, memanjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa menitipkan berbagai macam nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil. Dengan nikmat itulah hari ini kita bisa duduk simpuh bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini Allah jadikan satu kebersamaan kita nanti di yaumil qiyamah di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal
Salatan wa tasliman wa takriman kita sampaikan kehariban baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, sahabat, handai tolan, tabin, atba'ut tabi. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu. Saya bingung, yang satu sama saya udah dijawab, yang ini saya udah bilang insya Allah. Saya harus seperti apa lagi? Kalau kata Sunda, orang Sunda mah nyungkun, ngerti nggak menyungkun? Bebanting, masih pagi saya datang, nih orangnya, gitu. Malah kata beliau tadinya kita berdua pagi-pagi mau ke sono, mau ngapain lu pada ke sono? Takut nggak datang katanya. Insya Allah Bu, ustazah on time. Alhamdulillah. Saya begini, di mana-mana Ibu kalau saya udah jadi pengajar tetap, misal nggak bisa, saya jauh-jauh hari udah WA. Udah WA, kayak kemarin saya bagian di kebun kelapa, saya nggak bisa karena keponakan saya kawinan, saya ngebesan lah istilahnya. Jadi 3 minggu sebelum saya ngaji di situ saya udah WA, Bu maaf ya, minggu besok giliran saya nggak bisa datang, tolong mau diganti sama ustazah yang mana juga boleh. Begitu saya Bu, kalau nggak bisa pasti. Ini saya sama yang satu udah bilang insya Allah, sama yang satu juga sama insya Allah, masih tetap nge-WA lagi aja, bilangnya begitu. Nah kata Bu Husnul, Bu Ustazah, Umi jawab dong, saya harus jawab apa lagi kan saya udah insya Allah. Makanya saya di sono di Kutabumi 3, biasa saya berhenti jam 9, tadi jam 9 kurang 15 menit saya udah keluar. Bener, terus kata ibu-ibu, Umi emang gak moto? Gak usah moto-moto, saya lagi buru-buru ke sono. Apa sini belum apa-apa, 1 jam saya nunggu di sini. Ya Allah, Bu, kalau cerita pahala saya juga alhamdulillah pahalanya gede. Tapi cerita budget, saya dapat budget di orang gak jadi. Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Kita nerusin pelajaran yang bulan kemarinnya itu. Masih ingat apa enggak? Masih ingat apa enggak? Masalahin apa neranginnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita membahas Bismillahirrahmanirrahim belum selesai? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu kecil barangnya, mudah diucapkan, tapi gede barokahnya. Segala sesuatu itu harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sekarang kita ngaji ustazah udah macam-macam, dari ustadz, pak ustazah, yang kecil sampai yang gede sekarang, ya kan? Biasanya ustazahnya sedang-sedang, ini yang paling gede ini keluar ini sekarang. Saya nih Haitenupus paling gede Bu, nggak di mana-mana. Maka saya demen. Kalau dulu saya juga Bu, waktu gadis menjengkel. Saya disebutnya ustazah Bangkok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sedih saya bener Bu. Karena nggak tahu seperti apa ayam Bangkok. Ternyata ayam Bangkok kan mahal. Iya apa enggak? Baru sekarang saya bangga. Beda saya dengan ustazah yang lain. Alhamdulillah. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Kata ulama, i'lam annal basmalata kasiratul barokati. Ketahuilah oleh kamu sekalian, sesungguhnya lafaz bismillahirrahman itu banyak barokahnya, sehingga mandakaroha hasolahul ma'mul, siapa orang yang membaca bismillahirrahman akan dihasilkan sama Gusti Allah segala cita-citanya. Waman wadoba ala yahudiyah bil qabuli, kalau kita mau maca insya Allah bakal dikabul doa kita sama Allah subhanahu, amin ya Allah ya Rabbal. Nah ini bismillah, sholat aja, sholat kita baca al-fatihah kan ya. Nah kalau kita sholat baca al-fatihah nggak ada bismillahnya, sah nggak sholatnya? Woi hayo kompak. Kita kan sholat nih, sholat kan kita baca al-fatihah, ya apa enggak? Nah kalau kita baca sholat, kita baca al-fatihah, tapi bismillahirrohmanirrohimnya enggak dibaca, sah apa enggak? Woi sah apa enggak? Kompak semuanya enggak sah. Kita nanya bapak-bapak yuk, demen apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh Pak. Nah semua nanya nama bapak-bapak. Ya kan dia suka nyalahin aja sama kita, ngaji ketemu mah enggak kan gitu. Bu, bisa dicoba bapak-bapaknya. Bukan saya ngemaluin bapak-bapak, bukan mau menjatuhkan harkat bapak-bapak, bukan Pak RW. Bukan. Karena apa? Kan kadang-kadang kita kalau hari Jumat di sini suka baca ilahilas tuli enggak? Baca kan ya?
Saya suka nyoba sama ibu-ibunya, Bu. Nanti sama bapaknya coba di rumah bisa apa enggak dia baca Ilahi Lastuli. Ternyata Pak RW bukan baca Ilahi Lastulil, bukan. Bacanya begini, lilas tulil Firdosi yalla yalla. Berarti ono bapak-bapaknya bisa apa enggak? Enggak. Nah sekarang saya mau nanya bapak-bapak, kan begitu. Nih ibu-ibu dulu, kompak lu. Jangan kalah lu sama bapak-bapak. Iya, biar bapak-bapak derajatnya tinggi, Bu, tapi lebih hebat kita. Lebih hebat kita. Bapak-bapak disuruh ngeberesin solokan, minum aja kita yang bawain. Iya apa enggak? Kita kerja di rumah, ya Allah, beres, kita mau kerja semua. Tangan bekerja, mata bekerja, pikiran bekerja, kaki bekerja, ke mulut bekerja, ngomong aja. Iya apa enggak? Hei, halo ibu-ibu kompak. Nih cerita Bismillahirrohmanirrohim. Katanya banyak barokahnya. Kenapa? Karena kita kan sholat. Ya apa enggak nih? Kita kan sholat. Di dalam sholat kan kita baca Al-Fatihah. Ya apa enggak? Nah kalau seandainya kita sholat, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya enggak baca Bismillahirrohmanirrohim. Nih dengerin nih. Baca Al-Fatihahnya enggak baca Bismillahirrohmanirrohim. Kira-kira sholat kita sah apa enggak? Woi halo, sholat kita sah apa enggak? Kompak yang di belakang sah apa enggak? Nah sekarang saya mau nanya sama bapak-bapak nih. Woi halo bapak-bapak, insya Allah walaupun ngelihat saya sekarang suami saya nggak bakalan cemburu, enggak? Karena udah biasa dia. Nih diartin, kita kan sholat nih Pak nih. Kita sholat. Kalau Pak RW nggak bisa jawab, malam ke rumahnya semua ya. Nih, kan kita sholat nih. Sholat yang tidak baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu kan termasuk rukun sholat. Iya apa enggak? Kita baca Al-Fatihah tapi Bismillahirrohmanirrohimnya nggak dibaca. Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Oh, bingung aku. Saat baca Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah itu kan ada Bismillahirrohmanirrohim. Nah sekarang kita sholat baca bismillahnya enggak dibawa, langsung alhamdulillahirobbil. Bismillahnya enggak dibaca. Sah apa enggak sholat kita? Tergantung kita bermadhab ke siapa. Nih madhab kita ada 4 nih Bu nih. Woi halo, madhab kita ada berapa? Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, Syafi'i. Padahal udah bulan kemarin Bu, bulan kemarin saya juga yang ngomongnya masih ingat. Ibunya aja yang ngajinya nggak ingat. Nah udah diceritakan sama saya kemarin bulan waktu itu. Nih madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Ahmad bin Hambali, ayat Fatihah itu ada 7. Ayat Fatihah ada 7. Madhab Syafi'i juga sama. Ayat Fatihah ada 7. Yang jadi perbedaan antara yang 3 dengan Syafi'i, ngitung ayatnya. Ngitung, nih dengerin nih. Kata yang 3 ya, Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hambali. Ngitung ayat Fatihah 7. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 tuh. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ayat tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi 7 ayat. Jadi yang 3 siratal ladzina an'amta alaihim dibikin 2 ayat. Kalau Imam Syafi'i dia mah bismillah. Jadi bismillah termasuk ayat Fatih. Nih dia menghitungnya begini Syafi'i mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina sampai waladdallin dibikin 1. Nah, jadi tergantung. Oh kita bermadhab imam yang 3.
berarti baca bismillahirrohmanirrohimnya pelan-pelan. Seperti kita baca a'udzubillahi minas. Nah makanya lihat yang udah pernah ke Mekah, yang udah pernah ke Madinah. Jadi imam gak kedengeran bismillahnya. Langsung alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan dia nggak baca, dibaca tapi pelan-pelan karena mereka mah prinsipnya itu hukumnya tidak termasuk ayat al-Fatihah. Tapi kalau madzhab Imam Syafi'i bacanya keras karena bismillah itu termasuk ayat Al-Qur'an. Nah makanya kata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kita walaupun sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walabdolin dibikin satu ayat, takziman kepada imam yang tiga, menghargai, karena kata yang tiga mah itu jadi dua ayat. Makanya kata Imam Syafi'i kalau kita mau berhenti begini, sirotol ladina an'amta alaihim, boleh di situ walaupun napas kita masih panjang. Kita jadi imam, bacaan begini, siratal ladina an'amta alaihim. Napas di situ berhenti, boleh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kita menghormati kepada mazhab yang tiga, boleh. Itulah jadi sebuah pelajaran buat kita bahwa kita itu harus menghargai pendapat orang lain. Tuh, kita diajarkan hidup harus menghormati pendapat orang. Perbedaan boleh, tapi setelah perbedaan harus ada satu momen yang harus kita sepakati. Gitu. Makanya lihat dah dulu kalau sekarang mah enggak. Lihat dah mobil bus murni, mobil bus asli yang jurusan Pandeglang, Bandung Pandeglang. Lihatlah begini. Sesama asli jangan saling mendahului, sesama mobil murni jangan saling mendahului. Jadi kita juga sama, sesama RT jangan saling mendahului. Di sini saya disuruh ngaji kitab fikih, kan saya nanya, di situ udah ada pengajian fikih apa belum? Udah. Kalau udah ada pengajian fikih, saya jangan ngaji fikih. Namanya saya menikung orang. Iya apa enggak? Udah ngaji yang lain, kan gitu. Kata saya udah sarankan, gimana kalau ngaji ukudul jen? Jangan, kata Pak DKM juga ngajina durotunasin. Oke, multi talenta. Nyombong boleh Pak RW. Kata saya jangan, kalau duroh untuk umum. Kalau ukudul jen untuk rumah tangga kita, suami dan istri. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga kan kita saling menyalahkan kan, saling menuntut hak tapi jarang kita memikirkan kewajiban. Iya, istri pengennya duit, ya kan begitu. Alah gaji segitu aja, kan gitu kan? Mana duitnya juga? Emang nggak capek ngatur-ngaturnya? Udah kesini, 15 hari lagi ke akhir bulan udah puyeng. Iya apa enggak? Taunya kan istri mah duit, bener apa mbak? Nah kalau suami taunya bukan duit, taunya pengen dilayanin. Iya apa enggak? Jadi saling menuntut. Mama, kopinya. Mama, nasi goreng. Mama, mie rebus. Taunya kan begitu. Jadi saling menuntut. Istri menuntut duit, suami menuntut pelayanan. Gitu. Jadi jangan salah Pak, nanti lah insya Allah lah. Nanti insya Allah di bawah ini ada dalam kitab Qur'an. Jadi kita jangan pengen dilayanin aja. Pelayanan itu tergantung servisnya. Iya kan Bu? Iya pelayanan kan tergantung servisnya. Dicoba aja contoh. Kalau kita ke hotel itu kan pelayanan lain-lain. Kalau bintangnya bintang 5 kan lain. Nah kan, warteg sama padang lain. Bagaimana pelayanan? Jadi kalau pelayanannya itu mah ya alhamdulillah kan, oh Bapak silahkan masuk, kan begitu kan? Ayo Bapak makannya apa, minumnya apa, karena kita bayar mahal. Ya apa enggak? Di rumah kalau mau makan, nah udah anget, udah dari tadi katanya pengen makan, kagak, servisnya kurang Pak. Jadi kami mah tergantung servis sebenarnya ya Bu ya. Ntar Pak di sini kita bisa kegetok dua-duanya, artinya gimana? Makanya saya sarankan ngaji kitab ukudul jen, jangan saling menuntut hak, tapi saling menuntut kewajiban. Gitu. Jadi begini, di mana-mana suami bapak kurang pelayanan, padahal uang intensifnya udah bener, dosa dia. Kita dosa Bu.
Ih benar Bu, serius. Nah, tapi kalau memang uang intensifnya kurang, pelayanannya juga kurang, harus dimaklumi. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya harus pakai. Ngapain saya jadi orang kagak bener ini? Maksudnya tadi jangan saling menuntut. Gitu kan, kebanyakan suami pengennya dilayanin kan begitu. Suami berarti istrinya lelet, berarti suaminya harus menerima, saling menghormati, saling menghargai, saling memaafkan. Karena apapun itu, suami punya kelebihan, punya kekurangan. Kita juga sama, istri punya kelebihan, punya kekurangan. Makanya yang harus ditutupi yang lebih, bukan, tapi justru yang ditutupi harus yang kurang. Yang diobatin orang sehat apa orang stres? Berarti kan kurang akalnya, iya pan? Nah ini nih, bismillah. Sehingga kila inal kutubal munazilata minas sama ilal ardi, sesungguhnya kitab yang diturunkan oleh Gusti Allah di atas langit ke bumi, yang disebut kitab bangsa samawi, namanya kitab bangsa samawi karena diturunkan sama Gusti Allah di atas langit ke bumi ini. Mi'atu wa arbaatun, seluruh kitab ada 104 kitab. Ada berapa Ibu? Nah jangan salah, kata Ibu ngapain sih ngaji puyeng-puyeng ke kitab-kitab. Ingat, kan kita percaya ke kitab termasuk rukun apa? Ayo, percaya kepada kitab kita termasuk kamar rukun iman. Nomor berapa? Nomor berapa? Allahu Akbar walillahilham. Nomor berapa? Rukun iman yang pertama percaya kepada Gusti, dua iman kepada malaikat, kitab ketiga percaya kepada kitab. Berarti ini percaya ke kitab termasuk rukun iman yang ke. Nah kita percaya dengan rukun iman yang ketiga ke kitab. Ini kitabnya ada berapa? Kita mah kan taunya Al-Quran doang, Taurat, Zabur, Injil, begitu doang kan. Ini seluruhnya kitab yang diturunkan sama Gusti Allah dari langit ke bumi, 104 kitab. Berapa? Nah yang 104 kitab diturunkan kepada Nabi Sis. Nabi Sis ini anaknya Nabi Adam alaihis. Allah memberikan kitab kepada Nabi Sis 60 suhuf disebutnya. Kepada Nabi Ibrahim 30 suhuf, kepada Nabi Musa sebelum Taurat yaitu 10 suhuf. Nah berarti ingat hitung nih, Nabi Sis 60, nih Nabi Sis 60, Ibrahim 30, 60 tambah 30, 90. Kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 berarti 100, udah 100. Cuma di antara yang 100 kitab yang wajib kita ketahui, yang berapa nih? Yang 103 kitab dikumpulkan sama Gusti Allah di dalam Al-Quran, yang 6.666 ayat, yang 30 juz, yang 104 surat, yang 1 juz adanya 9 lembar. Ada berapa? 9 lembar. Itu 1 juz ya. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati. Al-Qur'an yang 6.666 ayat dikumpulkan di surat Al-Fatihah. Di surat apa? Al-Fatihah. Tuh yang satu Quran dikumpulkan sama Gusti Allah di dalam Al-Qur'an. Tuh di dalam Al-Fatihah. Dan wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati, pengertian Al-Fatihah dikumpulkan sama Gusti Allah di dalam lapad Bismillah. Setan itu kayak manusia, ada yang gemuk, setan nih, ada yang gemuk, ada yang kurus. Maaf jangan tersinggung ya. Jadi setan itu kayak manusia, ada yang gemuk, ada yang kurus. Kok bisa? Tergantung dia bergaulnya dengan siapa. Gitu. Kalau misalnya nih, si setan bergaulnya sama orang Wisma. Bu, bergaulnya sama orang Wisma, makan kagak bismillah, habis makan kagak alhamdulillah. Itu juga ibu makan snack wallahu alam kayaknya nggak bismillah, enggak, yakin saya, yakin. Ibu makan snack nggak bismillah, ibu mah taunya makan di rumah doang bismillah. Contoh begini aja, ibu misalnya ngomong cucu, udah nggak ngomong anak kita sekarang, ngomong cucu.
Cucu kita dikasih makanan, sama ibu diajarin bismillah apa enggak? Hei jujur, dia ajarin bismillah enggak? Enggak, lagi makan, bukan makan nasi, dikasih kue gitu aja jajanan, ibu disuruh bismillah enggak? Jarang, dianya aja tadi makan snack enggak bismillah. Soalnya saya liatin, kan saya biar merhatiin juga, bukan merhatiin sebarang merhatiin. Aduh kata saya ngomong bismillah orang. Enggak ada, kan kalau ke bismillah makan kelihatan, misalnya begini makannya. Kan begitu, ini mah enggak ada lep, enggak bismillah. Terus ibu tadi makan kue, ibu alhamdulillah apa enggak? Enggak, malah ibu ngomong, enak ya ini enak, iya enak. Siapa sih yang bikin setan nemenin kita? Tadi kita makan, enggak bismillah, itu setan ikut makan. Kata ibu, enggak gua yang kenyang. Ibu yang makan itu hampasnya, tapi barokahnya dimakan setan. Jadi yang dimakan sama ibu cuma hampasnya doang. Ingat kan nama hampas tahu? Ya kalau kayak kelapa hampasnya, berarti udah nggak ada acinya. Itu tadi yang dimakan sama ibu, kalau nggak bismillah, itu setan ikut makan. Jadi yang dimakan setan itu barokahnya. Ibu pakai baju kagak bismillah, makanya itu setan ikut pakai baju. Jadi nggak kedinginan, nggak kepanasan. Makanya sama ibu pikirin dah. Ibu pernah nggak kalau kita udah pakai BH suka gatel? Woi halo, susunya gatel. Maaf pak, ya. Itu kenapa? Karena di dalam BH kita ada setan, karena waktu pakai BH-nya gak bismillah. Iya, jadi kita kan awal pakai apa-apanya, awal pakai baju kan pakai BH dulu. Iya apa enggak? Jadi ibu pakai BH aja dulu baca bismillah, yang lainnya nggak usah baca bismillah, nggak apa-apa, kan udah bismillah tadi. Ayo, inget nggak? Makanya ibu nyalain, kenapa sih ini gatel? Padahal baru dapat ngambil di lemari, dapat salin, digibrik lagi. Siapa yang disalahin? Semut. Ada semutnya kali kan begitu. Itu semut kalau bisa ngomong. Apa salah aku disalahin? Lu kagak baca bismillah, jadi setan yang menggaruk-garuk kita karena kitanya kagak baca tidur. Ibu tidur nggak baca bismillah, itu setan mikut tidur. Maaf, lagi ngomong porno, suami kita nidurin kita, suami kagak bismillah, kita juga kagak bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ditidurin sama setan sama suami. Bener. Jadi suami kita, nih maaf nih, bismillah, suami kita kan nidurin kita. Ngerti enggak? Woi ngerti enggak? Kayak pelanga-pelongo gitu. Dari pertama sampai sekarang. Terus suaminya baca bismillah enggak lagi? Enggak. Suaminya kak maksa, istrinya ngomong aja, mana habis ngaji lagi siang, mana puyeng, mana mantas lari-larian di puri, ngejar hadiah, malam-malam dipinta lagi, capek, bismillah, enggak, itu kita ditemenin sama setan, gitu. Nah sekarang solusi, gimana kalau kita ingat di tengah-tengah, Bo, ingat di tengah, tetap baca bismillah. Ibu makan, tinggal satu suap, ingat nggak baca bismillah, langsung baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi, atau bismillahi huwal awalu wal akhiru. Itu setan muntah bu. Kalau makan dia muntah, artinya gimana? Jorok, jijik, makan muntah setan, bukan. Barokahnya dikembalikan lagi kepada kita. Alhamdulillah. Tuh apapun bismillah bu. Pakai sendal bismillah, mau berangkat kemana-mana bismillah. Jangan lupa bismillah, ditemenin sama setan. Nah ada itu setan nantinya gemuk kalau kita nggak baca bismillah. Ntar ada setan kurus banget, kurus. Kenapa itu setan kurus? Dia temennya sama orang Sinang Jaya. Bu, setannya temennya sama orang Sinang Jaya. Siapa? Saya kan lah. Ada nggak huruf baknya? Gede apa kecil? Hai gede apa kecil? Tergantung yang nulis. Ngapain gede kecil? Tergantung yang nulis. Kecil gede kecil tergantung yang nulis. Tapi Sayyidina Umar pernah kalah hijabnya sama Gusti Allah gitu. Makanya paling hebat bu, paling hebat itu Sayyidina Umar. Kenapa? Setan aja sama Sayyidina Umar mah takut. Setan, kalau kita makan CS sama setan, iya apa enggak? Iya kita mah CS banget sama setan, besti lah besti banget kita sama setan. Tiap hari setan itu bareng-bareng aja sama kita. Sayyidina Umar mah ibu, setan sama Sayyidina Umar takut. Kenapa? Setiap setan berpapasan. Misalnya setan dari sono,
Sayyidina Umar dari sini, pasti itu setan belok. Enggak bakalan dia nemuin Sayyidina Umar. Kenapa? Takut sama Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar itu galak. Makanya ibu jangan salah. Kalau ibu punya tukang ngajar ngaji, Bu. Kalau kita punya tukang ngajar ngaji, mau ustad kek, mau ustazah kek, mau perempuan kek, mau laki-laki, ibu jangan salah. Oh, yang ini mah lembut, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu sembut. Kalau ada orang-orang begitu, kata Sayyidina Umar, udahlah katanya, mendingan pedang aja sama kita, lehernya biar putus. Abu Bakar mah bukan, jangan begitu. Ya namanya juga orang, mungkin hari ini dia kesel, besok mah enggak. Abu Bakar. Makanya ustazah ada kan yang suka lembut ngajarnya. Ibu-ibu jangan ini, nantinya ini. Ibu mah ngomong begini, lah kesel, diajar umah saja ono mah pengen tidur melulu. Atuh kata saya mah enak. Saya juga kalau bisa mah pengen ngajar bikin ibu-ibu itu ngantuk. Bener serius, kenapa? Karena kan kasihan kita kan capek kerja, ya kan? Ngaji di majlis talim, gurunya lembut, kita tidur. Ya kan? Bangun-bangun kita pas walhamdulillahirabbil alamin. Bagus kan kita nyampe rumah nggak ngantuk. Tinggal kerja lagi aja kan? Karena ngajinya ngantuknya semua di mana? Di pengajian. Makanya kata Gus Baha yang ada di YouTube itu, kata Gus Baha juga kalau ngajarin ibu-ibu bacanya doanya jangan doa macam-macam. Kalau dia mau mulai ngaji, ajarin aja doanya Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut. Kata Gus Baha saya ngelihat di YouTube-nya. Begitu, kenapa? Karena yang ngaji mah kebanyakan ngantuk. Jadi ibu ingatnya begini, oh ada pengajar ngaji, ada ustazah kok dia bikin ngantuk, lembut banget, jangan kesel. Berarti dia adalah kayak Abu Bakar Siddiq. Tuh Abu Bakar Siddiq, ada lah ustazah itu tukang ngajar ngaji keras. Kayak saya lah misalnya, keras, belum tahu aja. Kata ibu-ibu enak, katanya Bu Hayati Nupusan, ya belum tahu lu siapa gua. Kada ulama lama tahu sendiri, aduh astagfirullahaladzim galak banget kan begitu. Itu bukan galak tapi tegas seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tegas. Ada misalnya ketua Banjis Salim atau Bu Pak RW banget, ya Allah dermawan banget. Emang kalau apa sih siapa yang hadir? Banyakan apa enggak? 200 Pak RW, udah snacknya saya handle. Usman berarti Pak RW itu rombongan Sayyidina Usman. Jangan amin dulu, begitu apa enggak? Aminnya mah gampang, soal amin mah. Nah itu Sayyidina Usman gitu. Ada yang gagah gitu, ada apa lembut tapi gagah, Sayyidina Ali. Jadi jangan salah. Jadi tukang ngajar ngaji juga, ustadz juga sama. Ada yang kayak Abu Bakar, ada yang kayak Umar, ada yang kayak Usman, ada yang kayak Sayyidina Ali. Jangankan kita, Sayyidina Ali aja, Sayyidina Ali sahabatnya sama Sayyidina Umar ngomong. Kata Sayyidina Ali, ya Allah itu Umar sih galak banget. Galak jadi mah tegas, setan aja takut. Dia mah kalau ngomong tegas, bukan galak loh Bu, tegas. Kalau A, kalau B, Sayyidina Umar gak bisa ditawar. Makanya pas Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali mah ngomong, lah Umar gagah juga, dia galak juga di dunia sama orang, sama mungkar nakir mah pasti gak bisa jawab. Kata begitu kata Sayyidina Ali. Pas Sayyidina Umar meninggal, dimakamkan, Sayyidina Ali sholat 2 rakaat memohon kepada Gusti Allah. Kata Sayyidina Ali, ya Allah bukakanlah hijab buat saya pengen ngelihat langsung Sayyidina Umar seperti apa dia di alam kubur. Berdoa, ya penasaran, benar Bu, dibuka hijabnya, bukan kuburannya yang dibuka, bukan, matanya Sayyidina Ali dibuka sama Gusti Allah. Tembus dia langsung ngelihat Sayyidina Umar. Pas Sayyidina Umar lagi bangun, datang dah mungkar nakir. Kata Sayyidina Ali, kalau kata orang Wisma mah rasain lu, makan lu. Kalau kata orang Wisma, makan lu, rasain lu, gagah juga di dunia lu. Sama mungkar nakir mah modar lu, gak bisa jawab. Kata Sayyidina Ali. Pas begitu datang Abu Bakar itu apa namanya mungkar nakir, bener nanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Bagaimana kata Umar? Hai, begitu. Lu tahu enggak? Nanya ke si Umar man rabbuka, emang dia temennya siapa? Nih temennya Muhammad, ngapain lu nanya-nanya? Begitu kata Sayyidina Ali, benar sama mungkar nakir juga galak dia mah. Percaya kan kadang-kadang suami kita galak juga di rumah, iya apa enggak? Kalau perempuan mah Pak galak udah wajar, udah dari sonohnya, memang kami mah diciptakan harus jadi orang cerewet galak. Ini nanti ketemu ada ceritanya, benar serius Bu,
Serius, kita mah dijadikan perempuan yang galak, amat cerewet, udah mah dari sonohnya. Udah dari alam rahimnya kita mah begitu. Nanti itu mah mediasinya Sayyidina Nabi Adam sama Gusti Allah. Entar atuh jangan dihabisin sekarang, ngajinya kan masih berlanjut. Begitu ya. Kenapa tuh? Jadi bapak-bapak itu begitu. Ya Bu ya. Nah jadi Sayyidina Umarnya, makanya ada yang tegas. Kadang-kadang tadi suami kita berani ngomelin sama kita. Ya kan? Mama, gimana sih? Gitu kan? Sepatu ayah mana? Kemarin ditaruhnya di mana? Istrinya lembut banget. Ya nggak tahu, ya kan kemarin ayah yang naro. Ayah naro di sini, tapi nggak ada. Siapa yang mindahin? Ya nggak tahu lah ayah. Kadang-kadang begitu kan? Tapi sama orang lain dia nggak galak. Buktinya sama janda aja dia nggak galak. Iya kan? Berani juga sama kita, sama janjian. Ibu, dari mana? Sendirian aja nih. Bisa kali ditemenin. Emang lu baru tahu gue sendiri? Iya kan? Sampai lembut-lembut. Barang sama kita mah, gimana sih? Jadi ibu, anak kagak diurusin. Nih ayah dipanggil nih sama kepala sekolah nih. Kan ibu yang sering di rumah kan begitu. Iya kan? Tapi sama perempuan lain, Pak jangan begitu, kami juga perempuan pengen diayang-ayang. Biar kedengeran sama suami saya, ya Allah. Pengen diperhatiin, ya Bu ya. Bukan pengen disentak-sentak aja, pengen disayang-sayang. Tapi jarang ya Bu ya. Jarang kan suami kita bilang begini, jangan segitu, kan gitu ya. Jangan, itu di situ becek, nantinya jatuh. Ibu sering gak diomong begitu? Enggak, malah diomelin, buta kali. Saya pengalaman Bu, pengalaman saya benar jujur ada abinya. Saya habis ngaji di Cilongok malam Jumat, turunlah di motor, masih pakai kacamata. Udah turun di motor, tapi saya kayak puyang-puyang begitu, brek aja. Sekarang masih sakit, udah diurut padahal udah dipijit 2 kali masih sakit, brek aja. Saya nggak bangun Bu, adalah ukuran 3 menit, 5 menit. Saya bilang gini, aduh astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim. Maksud saya bukan nggak bisa bangun, coba saya dibangunin apa enggak? Gitu, ya apa enggak? Udah saya astagfirullahaladzim, aduh ya Allah. Kagak disuruh, kagak dibangun-bangunin, saya bangun sendiri lah. Udah saya bangun sendiri. Kirain mah mau dipegang gitu, mau dipegang. Sini coba mana yang sakitnya gitu kan. Diusap dikit walaupun gak bisa mijit. Enggak Bu, malah mau ngomong begini, lagian juga katanya. Udah ketahuan di situ katanya becek, jalan situ. Astagfirullahaladzim. Ternyata bener yang sering saya ceramahin sama ibu-ibu, nyata jelas saya yang ngalamin. Kalau udah tua mah bilangnya begitu, dia bilangnya begitu, dasar kolot-kolot, nih, gitu ngomongnya ke saya. Ya udah nenek-nenek lah, saya udah punya cucu, ya apa enggak? Coba kalau sama janda, jahe. Walaupun jahenya agak buruk-buruk dikit, udah kekuning-kuningan, kalau kita masak jahenya buruk kan serba salah kan, dipakai salah nggak dipakai salah. Pasti ngomongnya begini, jangan jalan ke situ. Di situ kan ada air, takut jatuh. Tuh kan jatuh. Kita juga kalau diomong begitu mah ya Bu ya ser kali gitu. Nah beda bapak-bapak, bapak jangan begitu dong. Karena kami juga istri pengen disayang ya, pengen diperhatiin, ya apa enggak? Punya pacar gebetan baru mau diajak jalan-jalan. Ya Bu ya. Padahal mah bapak gampang, saya kasih tembusan nih Pak. Kalau punya istri sakit nggak usah diobatin, serius. Kalau suami istri bapak sakit meriangin gitu, selagi malam dia panas dingin, pagi-pagi nggak usah dibawa ke dokter, nggak usah dibeliin obat. Bapak ajak, kalau dia nggak diajak jalan-jalan ke mall, ke villa, ke pantai, ajak ke toko emas. Insya Allah, ya Bu ya, jujur, ya Bu ya. Walaupun panas dingin, sakin Pak. Kalau diajak Pak, Ibu ke Parimaya aja, dia nggak bakalan. Aduh sakit Bapak, males makan obatnya juga udah puyeng, bosan pasti begitu. Tapi kalau diajak, Mah mau ke toko emas, mau ke mall, pasti dia mandi. Ngomongnya begini, ayah mandi apa jangan? Kata suaminya, terserah mama. Ya sebentar lah mandi dulu, mandi. Jelas mandi dandan ya Bu ya, pakai lipstik, terus pakai baju dia bagus, ke mobilnya nggak usah dipopong, nggak usah dipegangin, kagak usah, dia jalan sendiri udah nenteng tas. Ya bukan begitu ya Bu ya,
Bener atuh gitu, biar dia tahu, disangkanya saya yang bohong. Bener apa benar? Begitu kan Bu? Kalau diajak ke rumah sakit pasti dia nambah sweater, nggak mandi, nggak cuci wajah, nggak. Udah aja, aduh ayah sakit banget, males, pasti ke mobilnya harus dipapah, digendeng, dipegangin. Tapi ke mall dia nggak beringas sendiri. Udah kebayang. Tuh ini cerita lapad Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa dikumpulkan di huruf ba? Huruf bab ini panjang. Bikana, makana, wabiyakunu, mayakunu. Quran yang 30 juz, kitab yang 104 kitab dikumpulkan hanya di sebuah kata bikana, makana, wabiyakunu, mayakunu. Artinya disingkat jadi kun payakun. Kata Allah ada, kata Allah enggak ada. Itulah iman kita kepada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu. Jadi kun payakun, sesuatu segala hal apapun itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa kana wallahu alam bisawab. Mungkin hanya ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah jadikan wasilah diterima amal kita ibadah yang lainnya. Amin ya Rabbal alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi di jalal wajikal karim wali adimi sultanik. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali masyayikhina wali ikhwanina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfilana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Allahumma la tadang lana fi maqamina hadza dzanban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala hajatan ila qadaitaha wa yasartaha payasir umurana wasrah sudurana waqtim bisolihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa hayyina muslimin wal hikna bisolina gori khazaya wala mabtunin. Sholli wa sallim ala jamil anbiyal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.